Halo semuanya, selamat datang di ulasan mendalam kita kali ini. Pernah nggak sih kalian mikir tentang siapa sosok paling berkuasa di bumi? Kita sering banget dengar kisah tentang para penakluk besar, raja-raja yang ekspansi daratan sampai ujung dunia, atau para miliarder yang punya kerajaan bisnis raksasa. Tapi, tokoh yang bakal kita bahas hari ini tuh benar-benar ada di level yang sepenuhnya berbeda. Kekuasaannya itu nembus batas logika manusia biasa. Hari ini kita bakal nyelam lebih dalam ke kehidupan seorang penguasa yang wilayahnya nggak cuma mencakup manusia, tapi alam semesta itu sendiri. Kalau saya tanya ke kalian sekarang, siapa sih pemimpin dengan kekuasaan terbesar sepanjang sejarah bumi? Siapa nama yang langsung terlintas di pikiran kalian? Alexander the Great? Atau mungkin Genghis Khan? Nah, jawabannya sebenarnya jauh melampaui kekuasaan militer atau politik yang biasa kita kenal. Jawabannya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau ini bukan sekedar raja biasa. Beliau adalah penguasa mutlak yang dikasih otoritas sama Tuhan atas hal-hal yang bahkan nggak bisa disentuh sama pemimpin dunia modern manapun. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kebijaksanaan sejak usia muda. Jadi gini, jauh sebelum beliau dikenal dengan kekuasaan gaibnya yang epik itu, Nabi Sulaiman emang udah nunjukin kecerdasan yang luar biasa. Coba kita lihat satu insiden spesifik tentang sengketa lahan yang lumayan rumit. Awalnya ayahnya sendiri, yaitu Nabi Daud, yang nanganin kasus ini. Tapi Nabi Sulaiman, yang waktu itu masih muda banget, tiba-tiba maju ngasih solusi yang super adil dan unik. Beliau nggak cuma ngasih keputusan yang asal-asalan, tapi nemuin cara yang benar-benar mastiin keadilan buat semua pihak yang terlibat. Jadi kebesarannya itu udah berakar dari intelektualitas dan rasa keadilannya yang dalam, jauh sebelum beliau punya kemampuan supranatural. Lanjut ke bagian kedua. Pemimpin berbekal mukjizat luar biasa. Nah, siap-siap ya, karena di fase ini ceritanya jadi makin mind-blowing pas beliau naik tahta jadi raja. Kita nggak lagi ngomongin metafora kepemimpinan, kita ngomongin mukjizat beneran. Pertama, beliau bisa merintah jin. Iya jin, entitas gaib itu benar-benar tunduk dan ada di bawah komando mutlaknya. Kedua, mengendalikan angin. Coba bayangin aja, punya sistem transportasi kilat yang didukung langsung sama kekuatan alam. Nggak masuk akal kan? Dan yang ketiga, beliau paham bahasa hewan. Nggak ada satupun penguasa duniawi dalam sejarah yang punya domain kekuasaan seluas ini. Jangkauan otoritasnya tuh ngelampaui satu spesies dan nembus ke dimensi lain. Masuk ke bagian ketiga, kisah bersama Ratu Balkis. Ini tuh menurut saya salah satu momen paling dramatis dari masa pemerintahannya. Di fase pertama ada interaksi awal antara beliau sama Ratu Balkis, penguasa hebat dari negeri Sheba. Tapi Nabi Sulaiman pengen ngebuktiin kalau kekuasaannya tuh murni berasal dari Sang Pencipta. Nah ini ngebawa kita ke fase kedua yang gila banget, pemindahan singgasana Sang Ratu secara ajaib. Singgasananya yang super megah itu bisa menteleportasi jarak yang luar biasa jauh, literally cuma dalam sekejap mata. Begitu Ratu Balkis ngelihat mujizat absolut di fase ketiga ini, beliau langsung menundukkan egonya dan menyatakan keimanannya. Penaklukannya tuh nggak pakai perang fisik, melainkan penaklukan hati dan pikiran lewat bukti nyata kekuasaan Tuhan. Sekarang kita ke bagian keempat, istana megah dan pekerja jin. Kalian mungkin penasaran, gimana sih cara beliau pakai otoritas supranaturalnya itu di bumi? Jawabannya kelihatan jelas dari arsitektur monumental yang beliau bangun. Daripada ngeksploitasi tenaga manusia, Nabi Sulaiman ini justru mempekerjakan makhluk gaib, para jin, buat ngebangun istana yang luar biasa megah dan tinggi banget. Di zaman itu, pencapaian arsitektur kayak gini tuh benar-benar di luar batas kemampuan manusia normal. Skill manajerial beliau tuh luar biasa, sampai bisa nembus batas dimensi buat nyiptain keindahan duniawi yang gak ada tandingannya. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, wafatnya sang nabi yang unik. Nah, setelah semua kebesaran, keajaiban, dan kekuasaan mutlak yang udah kita bahas tadi, kisah beliau ini berakhir dengan cara yang sangat sunyi. Sang penguasa terbesar yang pernah ada di muka bumi, pria yang bisa merintah angin dan jin, wafat dengan cara yang unik banget. Beliau meninggal cuma dengan bersandar di tongkat kayunya. Dan tahu nggak apa yang bikin merinding? Para pekerja jinnya yang super kuat itu bahkan gak nyadar kalau beliau udah tiada, dan mereka tetap aja nerusin pekerjaan berat mereka. Ini ngasih kita sebuah kontras yang tajam banget buat direnungin ya, antara kekuasaan duniawi yang absolut dengan realitas fana yang sepi dari sebuah kematian. Jadi, kisah Nabi Sulaiman ini pada akhirnya ninggalin pesan moral yang dalam banget. Kalau bahkan seorang pemimpin dengan kekayaan yang gak ada habisnya, dan punya mujizat yang di luar nalar aja, pada akhirnya harus ngadepin akhir yang sama kayak kita semua. Bukankah itu berarti kebesaran sejati sebenarnya ada di kerendahan hati dan ketakwaan? Pengabdian spiritual kita tuh jauh lebih bermakna dan berharga dari kekuasaan duniawi manapun. Sebuah pemikiran yang provokatif buat kita renungin hari ini kan? Makasih banyak udah gabung di ulasan mendalam kita kali ini, dan sampai jumpa di kisah luar biasa berikutnya.